Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin bu'isa." Tidak ada seorang pun nabi yang diutus illa angdara ummatahu dajjal. Kecuali semua nabi rasul itu mengingatkan umatnya tentang dajjal. Wa inna Nuh awwalu man angdara ummatahu dajjal. Dan Nabi Nuh adalah nabi yang mengingatkan kaumnya akan datangnya fitnah dajjal. Jadi mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya menceritakan kepada kaumnya, hati-hati akan munculnya fitnah yang menimpa kepada kalian, yakni fitnatud dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan berbicara tentang sosok Samiri, sosok yang masih misterius, kontroversi. Di sini saya kutipkan satu pendapat yang cukup menarik dari Syekh Abdul Karim Al-Jauhari. Beliau ini banyak berbicara tentang temuan-temuan arkeologi. Salah satunya adalah sebuah batu misterius yang konon usianya sudah 3000 tahun, dibuat pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang batu ini dianggap memberikan banyak sekali informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu. Ya, jamaah rahimakumullah, di situ diungkapkan bagaimana kemungkinan besar sosok Dajjal yang muncul pada zaman Nabi Musa adalah Samiri itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa alasan beliau kemudian meyakini bahwa Samiri yang muncul pada zaman Nabi Musa adalah Dajjal yang dijanjikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya? Ya, yang pertama kita lihat bagaimana ketika Samiri, ya, dia ikut dalam barisan Nabi Musa, kemudian upaya dia untuk mengganggu Nabi Musa, mengganggu pengikutnya, ini sangat luar biasa. Kemudian Samiri mampu melihat malaikat Jibril yang menunggang kuda saat menyeberangi Laut Merah. Nanti jawaban ini termuat di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa bertanya, "Ma khotbuka ya Samiri?" Maka Samiri mengatakan, "Qala basurtu bima lam yabsuru." Wahai Musa, aku bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Ya, apa yang dilihat oleh Samiri? Samiri bisa melihat malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Jibril ikut bersama Nabi Musa naik kuda, yang kudanya ini ketika menginjak tanah itu yang dikumpulkan oleh Samiri. Faqabattu qabdatan min asarir rasul. Ya, di situ Samiri mengumpulkan tanah yang diinjak oleh kuda malaikat Jibril. Pertanyaannya, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali dua. Yang pertama adalah nabi dan rasul, yang kedua adalah Dajjal. Apa bukti bahwa Dajjal bisa melihat malaikat? Kita lihat pada hadis ketika Dajjal mau masuk ke dalam kota Madinah, maka Dajjal tertahan. Kenapa Dajjal tertahan? Karena di Madinah ada para malaikat yang menghunuskan pedangnya, berjaga-jaga sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ya, jadi Dajjal bisa melihat malaikat. Pertanyaannya, Samiri ini kemungkinan hanya masuk salah satu dari keduanya, Nabi dan Rasul atau Dajjal. Nabi dan Rasul nggak mungkin, ya. Maka kemungkinannya adalah dia yang disebut sebagai Dajjal tadi. Malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali kalau malaikat itu menampakkan diri dalam sosok manusia, seperti hadis tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, ya, di mana Jibril datang kepada Rasulullah dengan pakaian putih bersih, itu kan. Yang kedua, ya, ketika Samiri itu Samiri punya kemampuan yang aneh, kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia yang lain. Di situ Samiri mengatakan, "Basurtu bima lam yabsuru." Aku mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh kebanyakan manusia. Jadi dia punya keistimewaan. Ini makhluk yang tidak biasa. Dia diberi hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Ya. Kemudian apa? Samiri, ya, ini
mengambil tanah, ya, yang tanah itu di sana disebutkan dalam Al-Quran, faqabattu qabdatan min asarir rasul fanabaztuha. Tanah tadi dimasukkan ke dalam mulut patung sapi betina tadi. Wa kadzalika sawwarat li nafsi. Begitulah hawa nafsuku menyuruh aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aneh ya. Umat Nabi Musa yang hanya menyembah patung sapi betina, hukumannya hukuman apa, Pak? Uktulu angkusakum, bunuh diri massal. Jadi para penyembah berhala hukumannya hukuman mati semuanya, ya. Tapi Samiri yang menjadi biang keladinya, yang membuat patung sapi tadi, yang mengumpulkan emas-emas tadi, yang memasukkan tanah ke dalam mulutnya sampai kemudian faja'alalahu khuar, sampai sapinya bisa mengeluarkan suara tadi, mengeluarkan lenguhan tadi, itu justru tidak diapa-apain. Dan Samiri nggak ada rasa takut sama sekali dari Nabi Musa. Dengan enteng dia mengatakan, wa kadzalika sawwalati nafsi, ya aku tuh orangnya emang begitu, ya. Dan Nabi Musa nggak berdaya di hadapan Samiri. Padahal kepada adik kandungnya sendiri, kepada Nabi Harun, Nabi Musa marahnya digambarkan sampai menjambak kepalanya, menarik janggutnya, sampai Nabi Harun mengatakan, ya Musa, ya bena ummi, kata Nabi Harun, qala ya bena umma, la ta'khud bilihiyati wala birra'si, wahai anak ibuku, ya. Ini sebuah panggilan yang mendekatkan hubungan emosional yang sangat dekat. Maka bukan dengan wahai anak bapakku, ya, tapi apa? Wahai anak ibuku. Ini sebuah ungkapan yang menggambarkan kedekatan supaya Nabi Musa reda marahnya. Nabi Harun mengatakan, la ta'khud bilihiyati wala birra'si, jangan kau jambak rambutku, jangan kau tarik janggutku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Aku khawatir engkau menuduh aku telah memecah belah Bani Israel. Orang Bani Israel saja wakadu yaktulunani, kata Harun. Aku tuh sudah mau dibantai sama Bani Israel, mau dibunuh oleh mereka. Nabi Musa kemudian reda marahnya, ya. Setelah Nabi Musa reda marahnya, ya, Nabi Musa mendekati Samiri. Ah, ini Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Samiri? Nabi Musa nggak marah-marah, nggak jambak rambutnya, nggak memerintahkan Samiri bunuh diri, nggak kemudian menghunuskan pedangnya, ya. Padahal Nabi Musa marahnya melihat Bani Israil menyembah patung sapi betina, sampai kemudian membanting 2 batu yang Allah berikan langsung. Nabi Musa kan menerima al-wah, batu-batu yang berisi 10 perintah Allah, ya, the 10 commandment. 10 perintah Allah itu termuat dalam batu tadi. Saking emosinya, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menerima mushaf, saking emosinya kemudian Qurannya dibanting. Nabi Musa itu membanting wahyu sampai hancur berkeping-keping. Ini digambarkan oleh Syekh Abdul Karim dengan kemarahan yang betul-betul sangat luar biasa marahnya Nabi Musa. Tiba-tiba saja, ya, Nabi Musa di hadapan Samiri langsung nggak berdaya, Pak. Kenapa saya katakan nggak berdaya? Lihat kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Musa kepada Samiri. Qala ma khatbuka ya Samiri. Lihat itu. Ada apa denganmu wahai Samiri? Nabi Musa nggak berani marah sama sekali. Dan Samiri nggak ada rasa takut sama sekali kepada Nabi Musa. Seakan-akan, kata beliau, Nabi Musa tahu bahwa Samiri bukan manusia biasa. Nabi Musa tahu Samiri nggak bisa dibentak sebagaimana Nabi Harun. Nabi Musa tahu bahwa Samiri nggak bisa dihukum sebagaimana Bani Israel yang dihukum mati. Maka Nabi Musa kemudian menyadari ini bukan manusia biasa. Ini orang yang nggak bisa dihukum. Maka Nabi Musa berkata dengan lemah lembut kepada Samiri dan mengatakan, ma khotbuka ya Samiri. Kemudian Samiri berkata, qala basurtu bima lam yabsuru faqabattu qabdatan min asarir rasul fanabaztuha wa kadzalika sawwalati nafsi. Ketika Samiri mengatakan, ya aku tuh orangnya memang begitu, ya suka-suka akulah. Masya Allah Pak, ini jawaban yang jengkelin gak Pak? Jengkelin banget ya. Ini orang maunya apa gitu ya. Nabi Musa tapi gak bisa marah Pak di hadapan Samiri. Apa kata Nabi Musa? Qala fazhab. Ya sudahlah kalau begitu, pergilah engkau. Kamu pulang aja. Lihat ini ya. Gak ada ekspresi kemarahan. Nabi Musa justru mengatakan, fadhhab. Ya.
Padahal ada kalimat kasar untuk mengusir. Ya mungkin ukhruj begitu ya, keluar kau dari sini. Tapi kalimatnya apa? Fazhab. Wahai Samiri, silahkan pergi. Ya. Fa inna laka fil hayati antakula lamisas. Nah, ini kalimat yang menarik lagi nih. Nabi Musa mengatakan apa? Fa inna laka fil hayati antakula lamisas. Di dalam kehidupan dunia ini engkau punya kemampuan berkata kepada manusia la misasa. Tidak akan ada manusia yang mampu menyentuh aku. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat ini hardikan Nabi Musa, ancaman Nabi Musa, ekspresi kemarahan Nabi Musa kepada Samiri dengan mengatakan fa inna laka fil hayati antakula lamisas. Ini semacam kutukan. Tapi kata Syekh Abdul Karim, bukan, ini bukan kutukan. Ini bahkan apresiasi dan pujian. Ya, kenapa dikatakan apresiasi? Nabi Musa bukan mengatakan fa inna alaika, tapi Nabi Musa mengatakan fa inna laka. Dalam bahasa Arab, laka dengan alaika itu maknanya bertolak belakang. Makanya kalau kita menikah, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan berkah di waktu senang, di waktu susah. Jadi laka itu menunjukkan yang enak-enak, yang bagus-bagus, ya. Sedangkan alaika menunjukkan yang pahit-pahit, yang berat-berat, yang susah-susah. Maka hadisnya berbunyi Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an akan menjadi penolongmu atau menjadi penghujatmu. Kalau hujjatun alaika itu adalah cacian, tapi kalau hujjatun laka itu adalah pujian. Maka ketika Nabi Musa berkata fa inna laka, ini adalah pujian Nabi Musa kepada Samiri. Apa? Nabi Musa mengetahui Samiri punya kemampuan. Kemampuan apa? Antakula fil hayati antakula lamisas. Selama Samiri ini hidup di dunia, Samiri punya kemampuan berkata kepada siapapun lamisasa. Tidak ada orang yang mampu menyentuh aku. Gak ada orang yang bisa menembus aku. Gak ada orang yang bisa ya istilahnya menemui Samiri. Ya, jadi Samiri ini punya misas, ya, punya lamisas. Mas itu artinya menyentuh. Ya, singkatnya Samiri kemudian pergi dan sejak saat itu tidak ada orang yang mampu untuk mengetahui kemana Samiri, tapi Samiri punya kemampuan untuk mengetahui orang lain. Samiri bisa mendekatkan siapa saja yang dia sukai dan dia bisa mencegah siapa yang tidak dia sukai. Nah, ini alasan kenapa kemudian Samiri tertuduh sebagai Dajjal, karena apa? Tidak ada orang yang mampu menyingkap siapa itu Dajjal, tetapi Dajjal bisa merekrut orang-orang yang dia pilih, dia kehendaki. Bahkan yang menarik kemudian Abdul Karim Al-Jauhari mengatakan kata-kata mas, menyentuh, itu ternyata menarik. Diterjemahkan dalam bahasa apapun tetap dengan kata-kata mas. Lalu muncul sebuah gerakan yang kita kenal dengan namanya Free Masonry. Ya, dalam bahasa Cina ya mason, dalam bahasa Indonesia ya mason, dalam bahasa Arab ya mason, dalam bahasa Inggris ya mason. Ya, ini konon menurut beliau diambil dari kata-kata mas, di mana tidak yang menyentuh, sebagaimana organisasi ini tidak ada yang mampu untuk menyingkap kecuali memang mereka memberi kesempatan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Samiri, Nabi Adam, nah ini melakukan sesuatu yang unik juga. Apa kata Nabi Adam? Wangdur ila ilahikal ladzi dzalta alaihi akifa. Ya, lanuharriqannahu summa lanasfiyannahu fil yammi nasfa. Apa kata Nabi Musa? Lihat kepada patung sapi betinamu. Aku akan bakar patung ini dan aku akan buang abunya ke tengah lautan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sepakat semua ya, patung Nabi Musa ini terbuat dari apa, Pak? Dari apa? Emas. Buat Bapak Ibu yang tukang emas tahu, emas itu kalau dibakar jadi apa, Pak? Hah? Emas itu kalau dibakar jadi apa? Ya jadi emas. Nabi mengatakan apa? Inna masalal mu'min laka masalikit ati minadz zahab. Seorang mukmin itu seperti emas.
lam tangkus walam tughayyir, mau dibakar seperti apapun nggak berubah, nggak berkurang. Emas dibakar tetap emas. Kok bisa Nabi Musa membakar emas jadi abu? Abunya kemudian dibuang ke tengah lautan. Summa lanasfiyannahu fil yamin nasfa, abunya tadi dihambur-hamburkan ke tengah lautan. Ini berarti yang dibakar Nabi Musa emas bukan, Pak? Hah? Kira-kira emas bukan yang dibakarin? Kalau kita menggunakan logika, yang dibakar bukan emas. Apa maknanya? Maknanya Samiri punya kemampuan merubah unsur emas menjadi benda lain. Ya, yang dibakar Nabi Musa sudah bukan emas lagi. Karena yang bisa berubah menjadi abu yaitu satu daging. Ya, manusia kalau dibakar, Anda kalau manggang daging kambing itu kelamaan ya lama-lama jadi abu, kan begitu ya. Atau kayu atau benda lain. Singkatnya, Samiri punya kemampuan merubah unsur emas tadi menjadi benda yang lain. Dan ini bukan kemampuan biasa. Ini kemampuan yang saya sampai hari ini belum pernah menemukan teknologi merubah emas menjadi unsur yang lain. Ada apa alatnya, Pak? Teknologi apa yang bisa merubah emas menjadi benda lain? Ini kemampuan Dajjal ini yang semacam ini. Wallahu alam. Ya. Kemudian Syekh Jawhari menjelaskan, pada saat Nabi Samiri memasukkan tanah ke dalam mulut sapi, itu betul-betul sapi tadi ja'alalahu khuwar. Sapinya benar-benar bisa bersuara. Bukan hanya karena, kan di antara tafsir para ulama ada yang mengatakan pada saat sapi itu menghadap ke arah tertentu, lalu ada angin yang bertiup masuk ke mulutnya, kemudian sebab angin itulah kemudian apa? Sapi tadi bisa mengeluarkan suara seperti peluit yang ditiup, maka akan menimbulkan suara. Kata beliau tidak, ya. Tetapi apa? Memang sapi ini mampu melenguh, bersuara seperti sapi, yang membuat Bani Israel yakin betul bahwa inilah titisan Tuhan yang ada di muka bumi, yang kemudian wajib untuk mereka ibadahi. Maka mereka dengan konsisten mengatakan lan nabroha alaihi akifin, kami tidak akan keluar dari tempat ini, ya, kami akan tetap iktikaf menyembah patung sapi ini sampai Nabi Musa nanti datang. Ya, jamaah rahimakumullah, ini beberapa bukti yang meyakinkan kenapa tuduhan Dajjal jatuh pada Samiri yang hidup di zaman Nabi Musa. Kemudian tidak ada riwayat yang menjelaskan kemana perginya Samiri, bahwa kemudian ada analisa yang menyebutkan Samiri pergi ke arah barat sampai ke sebuah benua yang hari ini kemudian dikenal dengan nama negeri Paman Sam. Wallahu alam bisawab, data itu perlu dilacak kembali, ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri simbol-simbol Dajjal itu hampir semuanya ada di negeri Amerika. Dan kita tahu siapa yang mengendalikan Amerika? Mereka adalah orang-orang Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya begini. Ini analisa. Analisa itu bisa benar, bisa salah. Sebagaimana di zaman Nabi ada analisa bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, Dajjal ini akan tampil di hadapan kita seperti manusia biasa sampai nanti Allah menyingkap hakikatnya. Kapan Allah menyingkap hakikatnya? Ketika peristiwa dukhon, asap yang disebabkan dipicu oleh hujan meteor itu kemudian terjadi, maka Dajjal akan menampakkan diri dalam sosok seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat. Rambutnya keriting, matanya buta sebelah, ada tulisan kafaro di atas jidatnya, kemudian dia punya berbagai macam kemampuan, ya. Adapun sekarang, maka seperti kata Nabi SAW, innahu ya'kulu wa yasrabu wa yadkhulu suqa wa huwa Dajjal. Dajjal itu makan, minum, keluar masuk pasar sebagaimana manusia biasa. Jadi orang nggak ngerti kalau itu adalah Dajjal, ya. Adapun hadis yang menyebutkan Dajjal itu setiap 100 tahun akan kembali menjadi muda, nah ini riwayatnya doif. Walaupun ya doif itu bukan berarti tidak terjadi, boleh saja ya terjadi dan kita tidak tahu, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pasti Dajjal ini memiliki umur sudah sangat panjang sekali, ribuan tahun lamanya, ya. Kalau misalnya itu Dajjal muncul pada zaman Nabi SAW, maka sudah pasti, ya,
sampai sekarang minimal sudah 1500 tahun. Tapi kalau munculnya sejak sebelum zaman Nabi Musa, berarti dia sudah berusia hampir 3000 tahun. Ya, dan Dajjal yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di pulau selatan Arab, yaitu di selatan Yaman, itu kata Tamim Ad-Dari sosok laki-laki yang tua renta, sosok laki-laki tua yang tinggi besar. Ya, ini juga menggambarkan bahwa memang ada kemungkinan Dajjal punya kemampuan semacam itu. Dan seperti kata Imam Ibnu Hajar tentang hadis Ibnu Soyad dan hadis Tamim Ad-Dari yang nampaknya kontradiksi oleh para ulama kemudian dikompromikan, tidak ada kontradiksi di antara keduanya karena memang Dajjal diberi kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, untuk menyamar menjadi manusia sebagaimana jin menyamar menjadi manusia. Ini adalah keterampilan Dajjal, ya. Dan memang perlu dicatat, Dajjal dari sejak awal dia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian kita melihat hari ini bagaimana kekuasaan Zionis Yahudi yang mencengkeram di hampir semua lini kehidupan manusia, nampaknya gelar karpet merah yang disiapkan untuk Dajjal laknatullah memang sudah di depan mata.